izin presentasi. Nama saya Fatia Sejalkana dari kelas 73. Hari ini saya akan presentasi tentang pengaruh faktor abiotik terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Bahan-bahan dan peralatan yang saya perlukan adalah bahan-bahannya kita mendapat kapas, kacang hijau secukupnya seperti punya saya 5 butir per gelas, cuka 25%, garam 20%, dan pupuk urea. Peralatan yang saya gunakan adalah gelas plastik dan label. Cara kerja menanam kacang hijau adalah: 1. Cuci bersih biji kacang hijau sebelum ditanam. 2. Siapkan 6 gelas plastik yang diberi label gelas A, D, C, D, E, dan F. Letakkan kapas di dalam gelas plastik. Catat pada masing-masing gelas yang diberi label dengan ketentuan sebagai berikut. Pot A, kapas kering disimpan di tempat terang. Pot B, kapas basah di tempat terang. Pot C, kapas basah disimpan di tempat gelap. Seperti ini. Pot D, kapas diberi cairan cuka 25% dan disimpan di tempat gelap. Pot E, kapas basah diberi larutan garam 20% dan disimpan di tempat terang. Pot F, kapas basah diberi pupuk urea dan disimpan di tempat terang. 5. Letakkan biji kacang hijau pada kapas di dalam masing-masing gelas A, B, C, D, E, dan F. Lakukan penyiraman berkala. Biarkan selama beberapa hari sesuai dengan ketentuan. Dalam hal ini, saya melakukannya dalam 10 hari. Pertama, ada foto gelas percobaan. Di hari ke-1, tumbuhan. Di B, ada pertumbuhan sepanjang 0,2 cm. Di C, ada pertumbuhan sekitar 0,5 cm. D, E, dan F tidak mendapat pertumbuhan. Lanjut hari kedua. Di pos A tidak mendapat pertumbuhan. B mendapat 1,2 cm. C mendapat 2 cm. D dan E, F tidak mendapat pertumbuhan. Lanjut hari ketiga. A tidak mendapat pertumbuhan. B dan C dapat pertumbuhan sekitar yang B 2 cm, C 4,5 cm, D, E, dan F tidak mendapat pertumbuhan. Hari keempat, A tidak mendapat pertumbuhan. B mendapat 4 cm pertumbuhan, C 9 cm, D, E, dan F tidak mendapat pertumbuhan. Hari kelima, A tidak mendapat pertumbuhan. B mendapat 6,5 cm, C mendapat 11 cm, D, E, dan F tidak mendapat pertumbuhan. Hari ke-6, A tidak mendapat pertumbuhan. B mendapat 8,5 cm, C mendapat 19 cm, D, E, dan F tidak mendapat pertumbuhan. Hari ke-7, A tidak mendapat pertumbuhan. B mendapat 12 cm, C 20,5 cm, D, E, dan F tidak mendapat pertumbuhan. Hari ke-8, A tidak mendapat pertumbuhan. B mendapat 20 cm dan C mendapat 21 cm. D, E, dan F tidak mendapat pertumbuhan. A tidak mendapat pertumbuhan. B mendapat 21,5 cm, C 21,5 cm, D, E, dan F. Hari ke-10, A tidak mendapat pertumbuhan. B mendapat 22 cm dan C mendapat 22 cm. D, E, dan F mendapat 0 cm.
Tabel hasil pengukuran pertumbuhan kacang hijau dalam 10 hari. Variabel apa saja yang berpengaruh terhadap pertumbuhan kacang hijau? Yang pertama, intensitas cahaya. Yang kedua, media tanam seperti kapas. Yang ketiga, pemberian pupuk, air, garam, dan cuka. Yang keempat, tempat untuk menanam. Dan yang kelima, kualitas biji. Variabel terikat apa yang ada di tanaman kacang hijau ini? Hasil dari perlakuan, misalnya hasil pengukuran tinggi tanaman seperti yang ini. Hipotesis percobaan. Yang pertama, cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan kacang hijau, misalnya tempat gelap dan terang. Di tempat gelap berpengaruh terhadap percepatan tumbuhan dan struktur batang. Faktor abiotik, media tanam, kapas, kelembapan udara, cahaya matahari, suhu, dan air. Kesimpulan yang saya dapat dalam menanam kacang hijau ini adalah intensitas cahaya membawa pengaruh besar terhadap pertumbuhan biji kacang hijau. Artinya adalah bahwa cahaya menghambat pertumbuhan biji kacang hijau. Hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil percobaan bahwa tumbuhan biji kacang hijau di tempat gelap lebih cepat dibandingkan di tempat terang. Oke, ucapan terima kasih saya kepada Bu Tiar, Ibu Tiarmin Saragi yang saya hormati dan sayangi atas segala bantuan berupa arahan, dukungan, nasihat, pemikiran, serta bimbingan sehingga kendala-kendala yang saya hadapi selama proses pembuatan dan penulisan percobaan ini dapat diatasi dengan baik dan lancar. Oke, baik, terima kasih. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.